Suryani yang akan menemani teman Fatsunis dalam POVA kali ini. Nah, Fatsunis, sekarang kita sudah memasuki part kelima dari Ngobras Ketumbar, ngobrol santai bersama Ketua UKM baru. Nah, kali ini kita akan berbincang langsung dengan Ketua UKM dari bidang olahraga. Langsung saja kita berkenalan dengan Ketua Umum yang sudah hadir di POVA kali ini. Ya, silakan untuk memperkenalkan diri dari nama, jurusan, dan UKM. Mungkin urut saja. Halo, Fatsunis. Perkenalkan, nama saya Nurudin Sofyan, jurusan Perbankan Syariah semester 6. Saya dari UKM Sepak Bola dan Futsal Alfa. Gitu. Ya, lanjut Teh. Halo, nama saya Nurmal Agustin dari PGMI semester 6. Saya dari Ketua Umum Bulu Tangkis. Saya Maria Ferreira dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 6 dari UKM HPK. Halo, saya Tasrudin dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6 dari UKM SNJ Basketball. Halo teman-teman Fatsunis. Sebelumnya untuk teman-teman Fatsunis saya minta maaf karena memakai masker karena emang lagi kurang enak badan ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Saifullah. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Ekonomi Syariah. Saya menjabat Ketua Umum UKM Bola Voli. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin kita boleh menyapa teman-teman Fatsunis yang ada di rumah. Halo Fatsunis. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke obrolan tentang UKM. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali dari semester muda yang masih asing dengan UKM yang ada di kampus kita. Nah, untuk pertanyaannya, bolehlah kakak-kakak yang sudah di sini untuk menjelaskan UKM yang masing-masing. Dimulai dari yang di tengah dulu, Teteh yang berbaju hitam, silakan. Saya dari UKM HPK. Nah, UKM HPK ini merupakan UKM untuk mahasiswa yang menyukai kelestarian alam, dan di sini itu untuk mengembangkan potensi serta lebih menyadarkan diri kita atas apa keadaan alam yang sekarang. Oke, terima kasih Teteh. Kita bergeser ke UKM sepak bola. Bisa dijelaskan kan? Penjelasan singkat mengenai UKM Sepak Bola dan Futsal Alfa, yaitu wadah untuk mengembangkan potensi serta minat dan bakat dalam sepak bola dan futsal. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Mungkin dari yang di ujung, ketum dari bola voli. Terima kasih. Tujuan UKM Bola Voli adalah untuk mengembangkan atau menambah prestasi teman-teman mahasiswa YN Senior dari Cirebon, khususnya di bidang olahraga bola voli. Oke, cukup. Kita bergeser ke UKM bulu tangkis. Silakan Teteh. Mungkin dari UKM Bulu Tangkis sendiri yaitu untuk mewadahi orang-orang yang suka atau minat bakatnya di UKM Bulu Tangkis, badminton gitu. Ada juga orang-orang yang belum bisa tapi udah ada minat untuk ikut bulu tangkis, boleh juga ikut. Cukup, terima kasih. Kita bergeser ke narasumber yang terakhir dari bola basket. Mengenai UKM, mungkin dari tujuan. Mengenai UKM SNJ Basketball itu ya tempat untuk yang hobinya olahraga ya, ataupun yang ingin belajar untuk main basket. Di situ kita bisa belajar bareng-bareng yang belum bisa ataupun yang udah bisa. Oke, udah jelas ya teman-teman mengenai UKM yang sudah dijelaskan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentang sejarah berdirinya UKM yang ada di sini tentunya. Kita langsung aja ke narasumber yang paling ujung, sejarah bola voli. Mungkin kalian di sini penasaran ya gimana sejarahnya asal-usul bola voli. Nah, saya akan menceritakan sedikit sejarah singkat mengenai asal-usul UKM bola voli. UKM bola voli itu awalnya merupakan sekumpulan anak-anak IPS ya,
yang emang berprestasi di olahraga bola voli, namun ketika dulu tidak ada organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang menaunginya. Maka para sekumpulan anak-anak IPS tersebut ingin sekali membuat organisasi, terkhusus membuat unit kegiatan mahasiswa yang emang dibuat khusus untuk UKM bola voli. Maka dari para teman-teman IPS tersebut terbuatlah atau terbentuklah sebuah organisasi UKM bola voli yang diresmikan pada tanggal 17 Juni 2018 yang diketuai langsung atau bisa kita sebut ketua umum pertama adalah Tum Abbas. Mungkin itu saja. Oke, berarti secara tidak langsung berdirinya UKM bola voli itu berasal dari anak IPS. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Kita bergeser ke sejarah dari UKM bulu tangkis. Mungkin sejarah singkat dari UKM bulu tangkis sendiri sama aja ya, kayak belum ada wadah untuk anak-anak bulu tangkis di IAIN, terus ada orang yang kayak ngehayuin bulu tangkis bikin UKM tersebut gitu, bikin unit kegiatan tersebut, dan diresmikanlah UKM tersebut pada tanggal 9 September 2018 dan sampai sekarang kayak udah alhamdulillah maju. Progres ya. Alhamdulillah. Oke, cukup dari sejarah UKM bulu tangkis. Kita bergeser ke UKM bola basket. Gimana sejarahnya? Sejarah UKM bola basket itu awalnya mahasiswa YN yang hobinya bermain basket ya, awalnya itu ada beberapa orang. Situ di tahun 2019 kita didirikan UKM 2019 ya, di bulan Maret. Karena masih baru jadi sejarahnya sangat singkat. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke UKM sepak bola. Bagaimana sejarah? Sejarah singkat untuk UKM Elfad ini yaitu pertama berdiri oleh kakek saya. Yang keren sekali kakeknya. Ya sama seperti UKM olahraga lain, itu tidak adanya wadah dan tempat untuk mengembangkan bakat dan minat mereka dalam sepak bola dan futsal. Maka pada saat itu adalah mahasiswa yang berpikir nih, wah sepertinya kita harus membuat wadah. Maka pada tanggal 16 Juni 2002 didirikan tuh UKM sepak bola dan futsal dan diresmikan pada tanggal itu juga. Singkat ya. Tapi udah lama juga ya. Ya, sekitar 20 tahun. 20 tahun. Mantap sekali. Kita kenal sumber terakhir yaitu dari pecinta alam. Gimana teh bisa dijelaskan sejarahnya? Ya, sejarahnya itu dulu itu ada mahasiswa yang emang cinta alam, cuman kan di kita belum ada gitu organisasinya. Jadi dia itu ikut ke Bandung dan mengikuti pendidikan di sana. Jadi dewan pendiri itu mengusahakan bahwa di IAIN juga harus ada gitu. Jadi kita itu baru ada Mahapoka Cirebon itu pada tahun 1989, tepatnya di tanggal 8 Mei. Berarti organisasi yang paling tua ini pecinta alam ya. Terus yang kedua mungkin bola, sepak bola. Jadi, kita lanjut ke pertanyaan ketiga mengenai ini struktur organisasi. Pastinya di beberapa UKM maupun organisasi ada tingkat dan jabatan. Nah, untuk menjelaskannya kita ke narasumber mungkin dari sepak bola. Gimana struktur organisasinya? Untuk struktur dari UKM Elfad, yang pertama tentu ada pembina, lalu ada ketua umum, ada wakil ketua umum, ada sekretaris umum 2, ada pendum dan wakilnya juga, ada divisi-divisi. Yang pertama ada divisi PAO, pengembangan aparatur organisasi. Yang kedua ada PJKR, yaitu pengembangan jasmani, keilmuan dan rohani. Lalu yang ketiga ada kesekretariatan. Keempat ada divisi infokom. Kelima
ada divisi futsal, dan terakhir ada divisi sepak bola. Itu aja sih. Berarti ada 5. Kalau ada 6 divisi. Oke. Kita lanjut ke UKM bola voli yang paling kecil. Gimana itu sih? Untuk struktural organisasi ya, mulai dari atas itu ada pembina, terus ada juga yang ke bawah-bawahnya adalah ketua umum, langsung ke sekretaris umum 1, sekretaris umum 2, dan ada juga bendahara umum 1, bendahara umum 2. Lalu juga ada divisi-divisi yang biasa kita di UKM bola voli disebutnya bidang-bidang. Yang pertama ada bidang kaderisasi, yang kedua ada bidang sosial dan kesehatan, yang ketiga ada bidang kesekretariatan, yang keempat adalah bidang komunikasi dan penyiaran info, dan yang terakhir tentunya ada bidang pendidikan dan pelatihan atau yang biasa kita sebut bidang diklat. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita bergeser ke narasumber bola basket. Silakan, bagaimana struktur organisasi? Dari struktur organisasi UKM basket itu yang pertama ya ada pembina, kedua ada ketua umum, yang ketiga ada sekretaris 1, yang kedua bendahara 1, bendahara 2. Ada pun bidang-bidang, yang pertama bidang kaderisasi, terus yang kedua ada bidang humas, ketiga ada bidang manajerial, keempat bidang sapras. Apa itu? Sapras itu ya seperti peralatan kayak untuk mengamankan bola, terus kon apalah segala hal. Dari manajerial itu buat menginformasikan pelatihan dari segi menghubungi coach atau pelatih ataupun instruksi untuk cuaca apa ya di lapangan dia yang ngatur. Terus yang dari humas itu memegang media sosial ataupun apa ya kominfo langsung ke bawah. Yang terakhir kaderisasi ya apa ya merangkul ataupun semua anggota gitu kita harus diajak. Itu sih dari struktur organisasi basket. Lengkap sekali ya penjelasannya dari ketum bola basket. Oke, kita bergeser ke UKM. Ini ketuanya ada ini mungkin dari bulu tangkis. Mungkin dari bulu tangkis sendiri ya sama aja ya, misalnya BPH, terus divisi-divisi yang membedakannya. Mungkin dari divisi-divisi bulu tangkis ini ada divisi BPRES atau bidang prestasi yang sering mengadakan acara-acara atau event-event turnamen gede-gedean dari BPRES sendiri. Terus ada kepelatihan juga yang melatih untuk anak-anak atau anggota UKM atau pengurus. Demis juga sering pelatihan ikut ya. Di kepelatihan ini ada latihannya seminggu 2 kali. Terus ada divisi divisi apa yang lupa? Yang ketiga divisi pengkaderan. Mungkin dari divisi pengkaderan tersebut acara-acaranya merekrut anak-anak baru menjadi anggota UKM bulu tangkis Senja, sama yang merekrut kepengurusan yang baru. Yang selanjutnya ada divisi perwasitan, di mana divisi tersebut mengadakan pelatihan-pelatihan wasit yang sering banget dibutuhin untuk lomba-lomba dari ini juga. Terus yang kelima ada divisi humas dan media. Mungkin humas dan media juga sama aja ya, kayak apa sih kerjanya, mau informasiin, bikin pamflet kayak gitu. Berarti di yang namanya wasit juga butuh pelatihan gitu. Iya, harus dengan ilmu. Masih ada ilmunya gitu ya. Iya. Oke, kita bergeser ke narasumber yang terakhir, yaitu dari pecinta alam. Mana tes strukturnya? Strukturnya itu dari garis koordinasi itu pertama kita itu dari ada namanya anggota perangkatan, kemudian kita ke ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, kemudian bidang 1 itu mengenai pengkaderan, bidang 2 itu kealaman, dan bidang 3 itu sosial kemasyarakatan, dan di bawah naungan bidang 2 itu terdapat divisi-divisi, yaitu ada
badminton, divisi rock climbing, divisi caving, divisi rafting, dan juga KSD. Oke, cukup ya dari struktur organisasinya. Terima kasih. Kita sudah membahas atau ngobrol tentang berawal dari apa itu UKM-nya, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana struktur organisasinya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan mengenai perasaan dari ketua masing-masing UKM. Dimulai dari kita balik lagi ke kecintaan dulu. Gimana perasaannya? Rasanya terkejut gitu, nggak nyangka kok bisa aku gitu yang jadi gitu, padahal ada teman-teman yang lebih bisa gitu, lebih dari aku gitu kan. Ya masih nggak nyangka aja. Terus pas pertama kali dipilih itu serasa beban itu udah di pundak gitu. Langsung kenal gitu. Iya. Oke, terima kasih. Kita bergeser ke narasumber. Ini di sebelahnya Teteh, Ibu Tangkis, bagaimana perasaannya? Mungkin perasaan saya sama perasaan dia sama, kayak sama-sama perempuan gitu. Iya, terkejut, dan emang beban itu udah ada di pundak gitu, kayak kepikiran gitu. Bisa nggak ya, tapi insya Allah bisa. Semangat mas ya. Oke, cukup mengutarakan perasaannya. Udah, kita lanjut ke bola basket. Gimana kalau perasaannya? Perasaan sih sama ya seperti yang lain, karena di situ waktu kita ngadain acara musyawarah besar ya hanya Iman. Saya juga nggak tahu kenapa gitu, karena mungkin paling tua sendiri ada pun apa. Ya mau gimana lagi, kita selalu ikhtiar aja. Semangat. Semuanya tidak semangat. Kita lanjut ke narasumber yang paling ujung, bola voli ya. Dari bola voli gimana perasaannya tuh? Ya, ketika saya terpilih menjadi koordinator ketua umum atau menjadi ketua umum, tentu saja perasaannya antara alhamdulillah wa innalillah, antara senang dan kaget atau ya tidak percaya gitu. Namun mungkin di balik itu ada pelajaran atau ada sebuah ilmu yang memang kita harus menjadi sebuah pengalaman, dan baik lagi di situ juga kita punya tanggung jawab untuk membawa nama baik UKM, terus saya pribadi membawa nama UKM bola voli tentunya menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke narasumber terakhir, kembali lagi ke depan, paling awal dari sepak bola. Bagaimana perasaannya tuh? Ya sama sih seperti ketua-ketua yang lain, kaget. Iya kayak sekali. Tapi yang pasti saya ucapkan terima kasih buat yang sudah memilih saya waktu musang. Semoga kedepannya dalam satu periode ini saya dan pengurus yang lain bisa membawa UKM, membawa prestasi, membawa nama harum, nama Yayan. Dan pesan atau harapannya. Oke, cukup ya untuk mengenai perasaan-perasaannya sudah tercurahkan oleh Pak Sunis. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang harapan dan pesan untuk UKM-nya masing-masing. Kita mulai dari paling pojok, dari bola basket bola voli ya. Baik. Itu harapan ya buat teman-teman Pak Sunis di rumah atau yang sedang berkuliah. Saya harap atau mungkin kami berharap kepada kalian yang ada di rumah atau yang sedang di luar itu untuk selalu menjaga kesehatan dan tentunya selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya, karena memang situasi, kondisi dan sedang pandemi gitu, maka kami berharap kalian tetap sehat-sehat gitu. Adapun jika teman-teman di rumah nih penasaran sama UKM bola voli mengenai sejarah atau kegiatan, kalian teman-teman di rumah bisa follow IG UKM bola voli, yaitu @UKM bola voli SNJ, biar teman-teman pada tahu apa sih UKM bola voli gitu. Oke, terima kasih.
Oke, untuk harapannya apa nih? Harapan untuk UKM. Oh, harapan untuk UKM ya. Iya, Harapan untuk UKM ya, semoga dengan diadakannya podcast ini teman-teman tahu ya. Harapan saya tentunya membawa nama baik UKM Bola Voli IAIN Nurjati Cirebon untuk lebih baik lagi, untuk mengembangkan prestasi ke depannya, dan tentunya untuk membawa nama baik kampus dan membawa nama baik Cirebon. Terima kasih. Terima kasih juga. Kita bergeser ke UKM bulu tangkis. Apa harapan dan pesannya untuk UKM-nya sendiri? Mungkin harapan dan pesan untuk UKM bulu tangkis ya, saya berharap UKM ini lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi, lebih integritas lagi dalam bekerjanya, lebih solid lagi dalam mengadakan acara-acara gedenya, lebih sukses lagi, dan mudah-mudahan menciptakan atlet-atlet yang baik, yang bisa membawa nama harum UKM atau kampus. Luar biasa sekali harapannya. Kita langsung bergeser ke UKM sepak bola. Apa harapan dan pesannya? Untuk harapan saya sendiri, semoga seperti yang tadi saya sebutkan dalam satu periode ini, semoga kita bisa menghasilkan banyak prestasi, piala, dan juga mengharumkan nama IAIN. Pesan saya, semoga siapapun yang melihat podcast ini barangkali berminat atau punya bakat lah dalam sepak bola ataupun futsal, boleh bergabung bersama kami. Kami siap untuk mewadahi, kami siap untuk menampung bakat dan minat kalian semua. Oke, terima kasih. Kita langsung ke UKM bola basket. Pesan dan harapan. Pesan dan harapan UKM ya, UKM basket. Harapan saya sih semoga makin maju, makin berprestasi, dan jangan lupa mengangkat nama berharga. Presiden. Apa itu pesan ya? Iya, harapan. Harapan saya. Ya tadi harapan. Jadi harapan. Pesan. Jadi pesan saya sih buat yang mendengarkan podcast ini, semoga apa ya namanya, lebih ya, semoga sehat kalian yang nonton atau mendengar. Terus untuk yang kalian yang ingin menyalurkan ataupun meneruskan hobi kalian, bisa lihat di IG-nya yaitu SNJ Basketball, bisa nanya-nanya ataupun apa. Terima kasih. Langsung aja ke narasumber yang terakhir, yaitu dari pecinta alam. Gimana kayak pesan dan harapan? Pesannya itu apa ya? Harapannya dulu deh. Ya. Harapan untuk kedepannya itu ya, semoga UKM mengapa itu lebih solid lagi, banyak menciptakan atlet-atlet panjat dan lain-lainnya, bisa mengharumkan nama UKM-nya maupun instansi kita gitu, IAIN. Itu sih. Terus pesannya? Ya, Pesannya itu ya, lebih kuatkan lagi solidaritas gitu, dan rasa tanggung jawab kita gitu. Buat yang kalian yang lihat di rumah, selalu jaga kesehatan. Oke, cukup. Ya mungkin sangat luar biasa ya harapan untuk UKM masing-masing. Semoga tercapai dan Amin. Itu pertanyaan terakhir ya. Nah, oke, mungkin kiranya cukup ya perbincangan kita kali ini. Dan sebelum kita menutup acara ini, silakan dari narasumber untuk menyampaikan closing statement. Yang ingin menyampaikan perwakilan atau mungkin boleh 1-2 orang. Tim basket. Nah, silakan. Closing statement ya, panjang, nggak lebar, padat. Dimanapun kalian belajar, di situ kalian tumbuh. Saya diulang sekali lagi. Dimanapun kalian belajar, disitulah kalian tumbuh. Oke, semoga apa nih? Pokoknya itulah pesan closing statement dari ketua basket. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan. Ya, boleh. Ya,
sekali lagi saya mau mengajak buat para adik-adik ataupun yang sudah menjadi mahasiswa YIN, barangkali kalian masih berminat nih untuk masuk UKM Elfad, boleh tanya-tanya aja di sosial media, di IG, yaitu UKM Elfad YIN SNJ. Di sana juga ada kontak personnya, tinggal di chat aja. Ada yang mau bertanya? Semuanya aja kali ya. Iya, Promo nih. Promo. Aku Bagi kalian, terutama mungkin mahasiswa baru yang akan ini buat mahasiswa baru YIN gitu, yang kalian minat dalam yang naik gunung, suka naik gunung dan lain-lain gitu ya, bisa kalian masuk ke UKM Mahapeka gitu ya. Kalau ingin tanya-tanya atau ingin tahu lebih jauhnya, bisa follow IG-nya @mahapeka Cirebon. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin dari UKM bulu tangkis, silakan yang mau ikut jadi anggota kami, jadi bagian dari keluarga kami, ayo ikut ke dalam UKM bulu tangkis Senja. Nama IG-nya bulu tangkis _ Senja. Mungkin. Kiranya cukup ya obrolan kita bersama ketua baru UKM. Dan terima kasih buat kakak-kakak yang udah hadir di acara podcast Fatsun. Semangat selalu kuliahnya dan semoga lebih progresif lagi UKM-nya dan tercapai segala harapannya. Jangan lupa buat teman-teman Fatsunis yang ada di rumah untuk stay tune di channel YouTube LPM Fatsun untuk mendapatkan podcast part selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube LPM Fatsun beserta Instagramnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. POVA Podcast on Fatsun.